Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tantowi. Saya ingin memaparkan atau menjelaskan tentang kompensasi. Baik, langsung saja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh para karyawan atau pekerja, baik berupa fisik atau non fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh pekerja atau karyawan atas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, dampak positifnya kompensasi. Adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan telah tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan baik perusahaan atau karyawannya. Dampak positifnya itu sebagai berikut. 1. Membuat karyawan terpacu selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Yang kedua yaitu dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang ketiga yaitu citra perusahaan tampak lebih baik dibanding kompetitornya. Yang keempat yaitu perusahaan bisa mendapatkan pekerja berkualitas. Selanjutnya yaitu tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Selain dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan, tentu perusahaan juga memiliki tujuan dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya. Tujuannya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempertahankan karyawan yang berprestasi yang sudah ada. Tujuannya yaitu mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua yaitu mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan mendapatkan karyawan dan calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Dengan menjamin terpenuhinya keadilan dan hubungan antara manajemen dan karyawan, ini sangat penting karena mempunyai dampak yang baik untuk kesejahteraan perusahaan. Yang keempat yaitu mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan meningkatnya kualitas dan kerja karyawan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang kelima yaitu memenuhinya administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Yang keenam yaitu memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuan yang diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan dapat memiliki sikap perilaku yang baik dan menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi sebagai berikut. Yang pertama, kompensasi langsung, contohnya yaitu seperti gaji. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, contohnya perusahaan mengikutsertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial. Yang ketiga yaitu kompensasi non finansial. Kompensasi ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, jenjang karir yang pasti, cuti yang lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk yang menonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.